Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa dengan Efata Menyentuh Hati. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau membuat kami memasuki kembali minggu yang baru. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita di pagi hari ini diambil dari Yosua, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga yang berbunyi, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memegang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Kita memasuki minggu yang baru. Kita memasuki Senin, hari Senin, memulai minggu ini, hari yang kedua. Karena hari Minggu adalah hari pertama, ini hari kedua, hari Senin. Sejumlah orang mengatakan, I don't like Monday. Atau I hate Mondays. Saya benci hari Senin. Ungkapan ini populer di kalangan para pekerja pada saat mereka pada waktu lampau ketika mereka sedang memisahkan bulu-bulu domba. Para pekerja merasa bahwa setiap saat mereka akan memasuki hari yang baru, maka pada saat itulah mereka mulai merasakan yang namanya Monday disease atau yang namanya virus hari Senin. Karena pada saat itu mereka akan kembali bersin, mereka akan kembali berurusan dengan bulu-bulu domba tersebut. Menurut survei dikatakan ada 70 orang yang membenci atau tidak benar-benar menikmati pekerjaan mereka pada hari Senin. Itu sebabnya ada banyak perusahaan yang memulai kegiatan-kegiatan serius mereka, meeting-meeting mereka, pertemuan-pertemuan penting di perusahaan bukan pada hari Senin, tetapi mereka memilih pada hari Selasa. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, nampak sekali bahwa hari Senin itu menjadi kurang produktif. Bagaimana dengan Ibu Bapak, Saudara-saudara dan saya? Saat kita diperhadapkan kembali dengan hari Senin ini, apakah kita mau mengisinya dengan langkah-langkah yang tidak produktif? Ataukah kita akan melihat hari ini merupakan anugerah Tuhan, dan karena itu kita akan berjalan dengan kekuatan Tuhan untuk berkarya mengisi semua karya-karya bakti kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita membaca bagian Alkitab yang tadi baru saja kita ambil satu ayat dari dalamnya, kita akan melihat ceritanya itu begini. Bangsa Israel beristirahat selama 3 hari di tepi sungai Yordan. Mereka harus bergerak kembali untuk menyeberangi sungai tersebut dan memasuki tanah Kanaan, tanah warisan, tanah perjanjian tersebut. Tetapi sebelum mereka bergerak menyeberangi sungai Yordan, terlebih dahulu mereka beristirahat. Dan selama 3 hari mereka memulihkan kembali kondisi hidup mereka. Pertama dikatakan bahwa di tepi sungai Yordan itulah Yosua meminta hikmat kepada Allah. Lalu Allah pun mengajarkan kepada Yosua tentang langkah apa yang harus dilakukan oleh Yosua. Dikatakan pertama, bangsa ini bergerak kalau tabut Allah itu, simbol kehadiran Tuhan itu bergerak. Lalu jarak antara tabut Allah dan pasukan orang Israel yang berjalan itu, jaraknya itu harus cukup jauh. Kenapa cukup jauh? Supaya tabut Allah itu bisa terlihat dengan sangat jelas. Artinya Allah hadir, dan Allah yang hadir itu dia harus nampak, dia harus dilihat secara jelas oleh orang-orang yang sedang dituntunnya.
Kalau sekedar hadir tetapi tidak dilihat, tidak diperhitungkan, saya pikir kehadiran Allah menjadi tidak optimal di dalam hidup saudara dan saya. Kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya, Dia harus hadir, Dia harus dilihat secara jelas, lalu apa yang dikatakannya, apa yang diinstruksikannya, apa yang menjadi kehendaknya, harus kita lakukan atau kita ikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa orang Israel itu dia harus mengintrospeksi dirinya. Jadi dikatakan mereka harus menguduskan diri. Kata kudus atau proses pengudusan diri itu tidak terlepas dari proses mengintrospeksi diri, melihat sejauh mana kehidupan kita ini masih berpadanan dengan Tuhan atau tidak. Jika tidak lagi berpadanan dengan Tuhan, tentu kita harus merapihkannya kembali, lalu kita kembali memposisikan diri sebagai anak milik Tuhan yang siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Pertama, melihat Tuhan. Kedua, mengoreksi, mengintrospeksi kehidupan, memastikan bahwa kita adalah orang-orang kudus milik Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Yang ketiga, Ibu Bapak Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa orang-orang Lewi atau pemimpin para Lewi, orang-orang Lewi, para imam ini, kalau mereka bergerak, mereka mau bergerak, maka mereka itu harus bergerak mengikuti perintah Yosua. Kalau Yosua mengatakan perintah untuk bergerak, barulah mereka harus bergerak. Jadi mereka tidak bergerak tanpa koordinasi dari Yosua. Ini hal ketiga yang kita lihat. Yang ketiga adalah pentingnya kehadiran orang lain, koordinasi bersama dengan orang lain supaya perjalanan itu boleh dilewati dengan penuh sukacita. Ibu Bapak Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berada di hari Senin. Jangan biarkan hari Senin ini membuat langkah hidup kita tidak produktif. Tapi biarlah di hari ini pun juga ketika orang mengatakan I hate Monday, kita akan mengatakan saya bersukacita di hari Senin ini. Karena saya melihat kepada Tuhan, karena saya mau mengintrospeksi diriku, dan karena saya mau menjalin dengan kehidupan orang lain, saya mau berkarya bersama dengan orang lain. Saya mau memperhatikan juga apa yang Tuhan inginkan lewat informasi-informasi yang mereka berikan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.